Assalamualaikum, hai guys, welcome back to channel Hasan Video. Hello teman-teman, bikin brownies cheese caramel yang lagi viral yuk. Ini dia guys, di tempat kalian namanya apa? Masya Allah, yang ini tuh enak banget. Perpaduan brownies, flak keju, dan lelehan karamelnya itu benar-benar yang nendang banget dan bikin nagih guys. Kalian wajib coba deh. Bahan dan cara membuat. Pertama kita bikin karamelnya dulu ya, yaitu ada 210 gram atau setara dengan 14 sendok makan gula pasir. Masak dengan menggunakan api sedang agak kecil sambil sesekali diaduk agar melelehnya itu merata dan tidak gosong. Setelah gula leleh, kecilkan api kompor sekecil-kecilnya. Kemudian masukkan air panas secara bertahap. Dan untuk takarannya itu sekitar 60 sampai dengan 100 ml sesuai kebutuhan. Oke, aduk-aduk hingga karamel larut seperti ini. Matikan api kompor. Kemudian angkat. Selagi masih hangat, segera tuangkan ke dalam cup dengan volume 120 ml seperti ini. Masukkan cukup sekitar 1 sendok makan, jadi jangan banyak-banyak ya, agar karamelnya itu tidak terlalu luber saat dikukus. Nah, ini dia guys hasilnya, sisihkan. Selanjutnya kita bikin flak kejunya ya, yaitu ada 200 gram keju oles atau bisa diganti dengan cream cheese. 15 gram atau setara dengan 1 sendok makan tepung maizena. 80 gram atau setara dengan 2 sachet susu kental manis, dan jika suka manis, SKM-nya ini bisa ditambah 1 saset lagi ya, sesuai selera. 500 ml atau setara dengan 2 gelas susu UHT full cream. Kocok rata dengan menggunakan whisker hingga adonannya itu halus dan tidak bergerindil guys. Atau jika ingin lebih praktis, maka adonannya ini bisa diproses dengan menggunakan blender seperti ini sesuai selera ya. Oke, setelah halus, masukkan 4 butir telur. Dan agar tidak amis maka tambahkan ini, yaitu sekitar 1 atau 2 sendok teh pasta vanila. Aduk kembali hingga tercampur rata. Dan jika perlu saring seperti ini. Nah, ini dia guys hasilnya. Berikutnya tuangkan ke dalam cup yang sudah diisi karamel tadi. Tuang sekitar setengah bagian dari tinggi cetakan atau kira-kira itu sekitar 55 gram per 1 cup. By the way nih, satu resep ini tadi alhamdulillah itu bisa pas banget untuk porsi 17 cup ya. Oke. Setelah dituang flak, selanjutnya kukus dengan menggunakan api sedang agak kecil sekitar 25 menit atau hingga matang. Dan sambil menunggu, berikutnya kita bikin adonan browniesnya ya. Pertama siapkan bahan tepung kering, yaitu ada 170 gram atau setara dengan 11 sendok makan tepung terigu. 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan coklat bubuk. Agar lebih lembut, tambahkan juga 30 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung maizena. Ayak hingga halus. Aduk rata. Sisihkan. Kemudian siapkan juga 300 ml susu UHT atau bisa diganti dengan air putih. Lalu 80 gram atau setara dengan 2 sachet susu kental manis coklat atau bisa diganti dengan 50 gram coklat batang yang dilelehkan.
Aduk hingga rata. Sisihkan. Selanjutnya di dalam baskom tambahkan 180 gram atau sekitar 12 sendok makan gula pasir sesuai selera. 1 butir telur ukuran besar atau bisa juga menggunakan 2 telur ukuran kecil ya guys, seadanya saja. Yang terpenting bukan telur kadal, apalagi telur buaya. Mixer sebentar dengan menggunakan kecepatan tinggi asal sampai mengembang dan gula larut. Durasinya itu sekitar 3 atau 4 menit atau bisa juga dikocok manual dengan menggunakan whisker. Nah, ini dia guys hasilnya. Berikutnya, tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu setengah sendok teh baking soda, setengah sendok teh baking powder. Kemudian agar teksturnya itu moist maksimal, tambahkan juga setengah sendok teh perasan lemon, yang ini optional ya. Kocok sebentar dengan kecepatan rendah asal sampai tercampur rata. Aduh, hampir kelupaan guys. Tambahkan juga ini, yaitu 1 sendok teh pasta vanila atau bisa diganti dengan setengah sendok teh vanili bubuk, sesuai selera. Selanjutnya, masukkan campuran tepung kering dan larutan susu yang sudah kita siapkan tadi. Masukkan secara bertahap dan bergantian sambil dikocok dengan menggunakan kecepatan rendah. Hingga kedua bahan tersebut habis. Terakhir tambahkan lemaknya ya, yaitu ada 150 ml minyak goreng sawit. Aduk balik hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada minyak yang mengendap atau tertinggal di dasar wadah agar hasil browniesnya itu bisa bagus maksimal. Catat. Setelah itu masukkan ke dalam piping bag seperti ini. Dan setelah flake kejunya itu matang, segera buka kukusan. Nah, ini dia guys, biarkan hingga flake kejunya itu kempes. Kemudian kecilkan api kompor agar tidak rawan panas. Selanjutnya masih tetap di atas kukusan, segera masukkan adonan brownies dengan cara disemprot pelan-pelan seperti ini. Lakukan sisanya hingga habis. Setelah itu lanjut dikukus kembali dengan menggunakan api sedang agak kecil hingga brownies matang, atau kira-kira itu sekitar 30 menit guys. Oke, setelah matang, nah ini dia guys hasilnya. Masya Allah, cantik banget ya. Yakin, waduh melong banget wis kayak temblek lincung bae lah Yujan. Setelah dingin, hias sesuai selera. Dan ini saya hias dengan menggunakan gampes flower. Untuk link penjualnya itu ada di deskripsi video ini. Catat. Masya Allah, brownies cheese caramel ini enak banget disajikan dalam kondisi dingin ya. Jadi setelah brownies dikukus dan dingin, sebaiknya segera tutup dan simpan di kulkas minimal 2 jam. Setelah dingin maka sajikan brownies dengan cara ditumplek seperti ini. Tuh beneran deh, yang ini tuh yummy banget, teksturnya itu nggak kaleng-kaleng, Masya Allah. Dan recommended banget guys untuk dicoba. By the way nih, untuk penggunaan telur, jika ukurannya itu terlalu kecil, maka bisa menggunakan 2 telur per 1 resep. Jika menggunakan 2 telur, maka untuk gula pasirnya itu ditambah jadi 200 gram ya. Nah ini dia guys hasilnya. Brownies yang menggunakan 2 telur ternyata tampilannya itu lebih montok dan gemoy seperti yang nonton guys. Seperti yang bikin. Tuh teksturnya itu juga mantap banget guys, ya Allah. Lah gan anu ket mau grup pamer tok dine ben ora anu marakna dadi kencot ya lah Yujan.
Untuk penggunaan lemak, pastikan gunakan jenis minyak goreng yang tidak gampang membeku di suhu dingin. Yang bagus itu menggunakan minyak goreng kemasan seperti ini misalnya, atau merek lain juga boleh, sesuai selera. Yang jelas sebaiknya hindari penggunaan lemak yang mudah beku di suhu dingin, misalnya margarin atau mentega, atau bahkan minyak goreng kelapa seperti ini. Karena jika menggunakan jenis lemak tersebut, maka tekstur browniesnya itu jadi kurang moist, dan ketika disimpan di kulkas juga teksturnya itu jadi lebih cepat mengeras dan butuh waktu yang agak lama untuk kembali bisa empuk di suhu ruang. Catat. Dan ini dia guys, contoh nyatanya. Ini adalah brownies dengan penggunaan minyak goreng sawit dan sudah disimpan di kulkas selama 7 jam. Bisa dilihat kan ya, meskipun dalam kondisi dingin, teksturnya itu masih tetap bisa moist dan empuk, sehingga meskipun disajikan dingin juga nggak masalah ya, malah jadi semakin nendang karena flake kejunya itu jadi lebih nyes, lebih dingin, sehingga rasanya itu juga jadi lebih nikmat. Catat, sementara jika menggunakan minyak goreng kelapa dan sama-sama sudah disimpan di kulkas selama 7 jam, ternyata teksturnya itu cenderung lebih keras dia keluar dari kulkas. Jangan atas temen gila yuk. Teksturnya itu cenderung lebih padat alias ngedebel kayak gue. Seperti ini guys. Dan brownies ini sebenarnya itu akan bisa kembali empuk jika didiamkan di suhu ruang sekitar 30 menit atau bahkan kadang lebih. Sehingga kalau terlalu lama di suhu ruang, maka lapisan flake kejunya itu juga jadi sudah tidak dingin, yang mana sensasi nyesnya itu juga sudah berkurang banyak ya. Sehingga jujur nih, menurut saya itu jadi kurang nendang. Catat. By the way nih, untuk penggunaan telur di adonan flake keju itu memang sengaja tidak dikocok lama ataupun di blender sekalian ya. Karena jika telur dikocok terlalu lama atau terlalu kuat ataupun di blender hingga mengembang gitu, maka ketika dikukus hasilnya itu akan jadi super gendut seperti ini. Oh no! Jika terlalu mengembang begini, maka ketika dibalik juga jadi kurang mulus dan berlipat seperti ini. Untuk rasanya itu masih tetap enak sih, cuma tampilannya itu jadi sedikit kurang cantik. Catat. Saat mengukus brownies, sebaiknya kukus dengan menggunakan api kecil atau api sedang agak kecil. Jadi hindari penggunaan api besar ya, karena jika apinya itu terlalu besar, maka browniesnya itu jadi rawan kasar dan bergelombang seperti ini. Waduh, malah jadi pating brudul ora karuan kayak kia sih tane lah. Oke guys, demikian tadi cara membuat brownies cheese caramel ala Dahasan Video. Semoga bermanfaat, dan anyway nih, bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha, amin, dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin, tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sekarang, Dahasan Video membuka fitur langganan. Dengan bergabung, kalian bisa mengakses chat khusus untuk bertanya-tanya resep, pembaruan foto dan status, dan prioritas dalam membalas komentar, dan stiker lucu untuk berkomentar. Ayo gabung sekarang!